Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam kajian berikutnya. Sebelum kajian ini dimulai, aku akan memberikan sebuah introduction dulu, mengantar gitu. Begini. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang jual buah tuh sepertinya. Panas-panas makan buah seger. Oke, begini. Pernah ada terlihat itu begini. Seseorang teman dari Kristen itu merasa tidak nyaman dengan pernyataannya itu begini. Ini terkait dengan diskusi. Jadi kita bahas dalam ranah akademik ya. Dia tidak nyaman dengan mengatakan begini bahwa kami tidak memulai gitu. Kami tidak memulai, tetapi Islamlah yang mengkritik Kristen. Nah itu dengan sebuah rasa keberatan gitu loh. Jadi adanya diskusi-diskusi teologis antara Islam Kristen itu dia tanggapi dengan pernyataan bahwa kami tidak memulai gitu, tetapi Islamlah yang mengkritik Kristen dan kami punya kewajiban untuk membela gitu. Nah, sekarang bertolak dari itu maka judul kita kali ini adalah sebentar. Wah, ini habis terus ini. Judul kita hari ini adalah wah ini semoga ini ada ini Islam. Ini aku bikin besar dulu. Aduh, habis. Habis. Islam ya. Islam. Oke. Kan katanya tadi mengkritik. Nah, judul kita kali ini mengkritik. Mengkritik. Sorry, tulisannya jelek. Koma ya. Merevisi. Karena yang kita bicarakan pendapatnya teman Kristen gitu. Nanti kalau yang bicara teman Yahudi ya kita tulis Yahudi gitu loh. Kristen. Tanda tanya. Jadi diskusi kita hari ini adalah Islam itu mengkritik atau merevisi Kristen. Nih. Ya. Aku ulangi, Islam mengkritik atau merevisi Kristen. Nih ya. Sebentar aku jelaskan dulu. Dalam penjelasan ini aku tidak berharap atau biasa-biasa saja sih, tidak mengatakan bahwa Anda harus menerima penjelasan ini, tidak gitu loh. Jadi ini hanya sebatas aku menjelaskan saja karena nanti ini berat ini. Di dalamnya ada konsekuensi berat yang harus ditanggung. Anda belum tentu siap kan? Gitu loh. Jadi Anda tidak terima, Anda tolak, itu kan tidak ada masalah gitu loh. Tapi setidaknya Anda mengerti bahwa aku akan mengatakan bahwa Islam itu mengkritik atau merevisi Kristen sih gitu. Kalau Anda bilang kan Islam mengkritik Kristen gitu. Makanya aku kasihkan alternatif Islam mengkritik atau merevisi Kristen gitu. Ya. Oke. Nah, pelan-pelan aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku selalu tulis ayatnya, nanti aku tulis supaya kalian juga bisa cek. Aku mulai dari terminologi, karena kalau kita diskusi terminologinya kita sudah tidak sepakat, itu nggak usah dilanjutkan karena mesti nggak ketemu nanti. Terminologi itu kalau dalam ilmu sosial seperti ini tuh, terminologi itu adalah sebuah kesepakatan tentang sebuah pernyataan atau istilahan gitu loh. Itu perlu disepakati dulu. Kalau itu nggak sepakat, jangan diteruskan dulu. Bikin tuh sampai sepakat, baru diterus. Kalau ini belum sepakat sudah diteruskan, percuma gitu loh. Tiwas capek, buang-buang waktu gitu loh. Kalau di eksak itu namanya apa ya, terminologi itu namanya konstanta. Misalkan kita menghitung itu konstanta X-nya berapa gitu. Kita harus sepakat dulu nanti, karena kalau Y sama dengan A plus BX, nilai X-nya itu sudah beda-beda, satu mengambil konstanta 2, satu mengambil 3, ya nggak ketemu gitu loh. Itu kalau kalau di eksak tuh begitu gitu. Harus ada kesepakatan dulu. Nah, kita sepakat dulu. Tapi kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini saya kira sepakat lah, orang ini universal sih gitu. Oke. Apa? Mengkritik itu apa? Kita terminologinya harus sudah. Kritik itu apa? Revisi itu. Sorry. Gini, kritik sebuah proses dalam mengevaluasi dan menganalisis sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, meningkatkan kerja, dan memperluas apresiasi. Kritik adalah adanya kecaman atau celaan atau keadaan perilaku atau apa yang kita anggap menyimpang dan salah gitu loh. Itu kritik. Jadi gimana nanti perbedaannya gitu. Memang beda-beda tipis ini, Betty ini. Sekarang apa revisi itu? Dia revisi sederhana sekali. Peninjauan atau pemeriksaan kembali. Jadi mereview ya. Peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk tujuan pembenaran atau perbaikan. Itu revisi. Jadi dia meninjau kembali untuk tujuan membenarkan atau pembenaran atau perbaikan. Itu revisi. Nah, kalian sudah bisa bayangkan kan, beda-beda tipis antara kritik dan revisi gitu loh. Itu ya. Oke. Tapi sepertinya begini, kalau kritik itu cenderung sarkasme gitu loh ya. Kalau revisi itu lebih soft dia, lebih halus lah gitu loh. Tidak begitu sarkas gitu. Oke. Tuh ya, antara kritik dan revisi gitu loh. Sekarang aku selalu tulis ayat-ayatnya tentang Nabi dulu, supaya nanti paham. Nabi, ini Nabi. Satu, Nabi. Ya, ini ayatnya di Quran surat Al-Ahzab. Tulisannya jelek, perhatikan nomor suratnya aja. Surat 33. Surat 33 ayatnya nomor 40. Ini ya. Jadi kalau aku tuliskan gini kan enak, kalian juga bisa kontrol gitu loh. Jangan hanya cerita, ngomong, karena yang diomongkan itu bisa-bisa salah, dan salah itu kan ada salah yang disengaja, salah yang tidak disengaja. Ya sama-sama salah gitu loh. Kalau gini kan enak. Nih, argumentasi akademiknya ini. Nih, ya aku baca. Langsung aja ya. Ke nanti kalau mau cek langsung ke Al-Qur'an kalian masing-masing lah. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tuh. Artinya apa? Ada nabi. Nabi itu dimulai dari Adam sampai nanti nabi-nabi kita bypass saja, langsung ke Musa, langsung ke Isa, ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi semua para Kanjeng Nabi ini mulai dari Adam ini ya, terus turun ke Abraham lah, kita ambil ke Abraham karena Abraham ini fundamental ya. Terus nanti ke Kanjeng Nabi Musa, terus Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, itu dinyatakan sebagai penutup para nabi. Gitu.
Artinya banyak nabi-nabi dan penutupnya ini Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya tidak ada nabi lagi gitu. Mau itu nabi nanti turun dari langit, mau kiamat, mau apapun, tidak ada. Karena teksnya bilang penutup para nabi. Tuh. Sudah selesai, sudah ditutup, mau apa? Nggak ada lagi nabi datang, entah itu nabi dari langit mau kiamat turun atau apa, nggak ada. Ini teksnya, kalau Anda tunduk terhadap Al-Quran, teksnya penutup para nabi. Tuh. Ya. Oke. Terus Quran surat ini hidangan ini Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 3 ya. Oke. Ini panjang sekali ini ayatnya nih. Ya, nggak apa-apa, aku baca aja supaya komprehensif gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku percepat dikit, nanti yang mau kita bidik agak aku perlambat gitu ya. Oke. Surat Al-Maidah surat 5 nomor 3. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala gitu. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu apa ya? Arrow, anak panah. Ya, jadi dulu ada kebiasaan memanah gitu sebagai mengundi nasib gitu. Itu di Arab jahiliyah itu ya. Oke. Aku ulangi lagi. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah gitu. Karena itu suatu perbuatan fasik. Ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nah, Allah bilang begitu. Nah, ini intinya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam ini bukan anu ya, karena hati-hati, bukan eksegese dari Muslim gitu loh. Karena ada terjemahan itu Muslim diterjemahkan Islam gitu. Tidak, ini Islam ini tekstual dia, Arabiyunnya juga Islam nih. Kalau kita lihat nih ya, kamu bisa cek nanti, Arabiyunnya Islam dia. Jadi ini lakumul Islama dina gitu ya. Jadi Islam itu tekstual di sini. Di sini juga ditulis Islam. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu ya, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Oke. Tetapi barang bisa aku lanjut supaya selesai sekalian. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 3 gitu loh. Oke, yang aku bidik, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Gitu loh. Kalau guru ngajiku agak ketat, dia nggak mau bilang agama, din gitu loh. Dia bilang din, nggak mau agama, maunya din gitu. Ya sudahlah gitu. Ya, apa Islam itu? Sistem hidup. Islam itu ajaran sistem hidup gitu loh. Bagaimana cara kita hidup, di dalamnya ada hukum-hukum gitu loh. Makanya intelektual Perancis bilang bahwa kalau Islam itu hanya dibatasi sebuah agama, itu kata dia terlalu sempit gitu loh. Islam itu adalah sebuah peradaban gitu loh. Membangun peradaban karena di dalamnya ada hukum-hukum. Nanti kita berbicara tentang surga, tentang neraka, terus tentang bidadari yang banyak disalahartikan itu, nanti kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial budaya gitu. Jadi sebetulnya apa yang mau dibangun, benar nggak itu ada bidadari? Yang sekarang banyak disalahpahami. Tapi itulah nanti di kajian berikutnya. Benar nggak sih bidadari itu? Gitu. Dari ayat ini ada yang menarik sebetulnya. Terus gini, kan banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam gitu. Benar nggak begitu? Semua nabi beragama Islam gitu. Nah,
Nanti kita kaji berikutnya gitu. Apakah benar semua nabi itu beragama Islam? Islam sebagai nama loh ya, sebagai nilai. Gitu. Bukan sebagai nilai, sebagai nama gitu. Tapi itu nanti ke episode berikutnya lah nanti. Semoga kita ada waktu, sehat, panjang umur. Oke. Yang perlu aku jelaskan di sini bahwa Islam itu telah menjadi agama, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, agama yang satu. Kedua, ini agama yang satu. Tuh ya. Di sini ayatnya ini Quran surat nabi-nabi ini. Al-Anbiya 21 nomornya ayat 92. Ya. Nih nanti bisa dicek. Quran surat Al-Anbiya surat nomor 21 nomor ayatnya 92. Apa katanya? Gini. Dan sungguh agama dalam kurung tauhid. Kalau lengkapnya begini. Dan sungguh agama ini adalah agama kamu manusia semua ini. Ini Allah yang bilang. Sebetulnya aturan ini, agama itu kan aturan hidup. Sebetulnya sesungguhnya aturan hidup ini, nah gitu loh. Kalau aku pakai terjemahanku ya. Kalau di sini kan, dan sungguh inilah agama kamu, ya, agama yang satu. Dan aku, Allah bilang, aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jadi agama ini agama yang satu. Di surat ini dinyatakan, Allah kasih agama ini agama yang satu untuk kamu semua. Gitu. Dan aku adalah Tuhanmu, bertakwalah kepadaku. Agama yang satu. Ya, agama yang satu. Pahami dulu agama yang satu itu. Oke. Berikutnya Quran surat Al-Hajj double J surat nomor 22 nomor ayat 67. Ya. Oke. Jadi ini tadi agama yang satu. Tuh. Terus ini apa kata di surat Al-Hajj ini? Nih. Aku baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi setiap umat itu kalau aku memahami umat yang manusia hidup di zaman itu, gitu ya. Umat Musa, ya yang hidup di zaman Musa, umat Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim kalau kita naik ke atas gitu. Kalau turun Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu, gitu loh. Mereka amalkan. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan seluruh mereka dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad ya berada di jalan yang lurus. Gitu loh. Jadi ini menjelaskan bahwa tiap umat tuh syariatnya itu sendiri-sendiri. Sudah ada ketetapannya. Setiap umat telah kami tetapkan syariatnya tertentu. Ini agama yang satu, ini syariat. Ya. Oke. Kita mengandung kebenaran ini kitab. Oke, sebentar saya lihatnya dulu. Oke. Terus ini tadi sudah saya jelaskan intinya begini.
Di surat Al-An apa? 2192 ini itu agamanya satu, sumbernya satu. Agama yang satu. Ya, nanti apa agama yang satu itu apa aja nanti aku lihat. Apanya yang satu? Tauhidnya. Tauhidnya. Kan mulai berat kan gitu loh. Tapi nggak usah Anda terima. Yang penting Anda tahu dulu. Gitu. Berat ini. Karena ada yang bertauhid, ada yang tidak tauhid. Apanya yang satu? Itu tauhidnya. Konsep teos itulah. Sama, konsep teosnya sama gitu. Dari dulu Allah itu mengajarkan kita untuk menyembah kepada Dia yang tunggal. Gitu loh. Kalaupun nanti ada perbedaan, itu nantilah kita bicarakan. Ya. Itu sama gitu loh, tidak berubah gitu. Kalau hadis Nabi itu begini. Diawali begini, Kanjeng Nabi Muhammad menghentikan bahwa jumlahnya itu sekian Nabi dan Rasul sekian, baru koma, baru diawali lagi seutama-utama yang diucapkan oleh para nabi, atau ada yang matangnya begini, seutama-utama yang disampaikan oleh lisan para nabi, ada yang bilang yang diucapkan para nabi, varian ya, terjemahnya tergantung gitu, adalah la ilaha illallah gitu loh. Jadi bertauhid. Jadi dari sekian nabi itu bertauhid. Hadisnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan agama yang satu. Satu teos gitu loh. Sekarang yang berbeda apanya? Yang berbeda itu syariatnya. Dulu. Syariatnya itu berbeda-beda. Gitu loh. Dari satu agama itu berbeda dengan agama berikutnya, berbeda agama. Syariatnya itu berbeda-beda. Yang nanti berhak membeda-bedakan atau membuat yang jadi berbeda itu ya yang punya agama ini, ya Allah itu sendiri. Betul loh. Ya Allah itu sendiri gitu. Bukan kita mengada-adakan, enggak. Gitu. Ya. Nah, aku minum dulu. Bismillah. Oke. Kita lanjut. Bismillah. Oke. Agama yang satu sudah. Sebentar, tak kontrolnya dulu. Agama yang satu sudah. Sekarang aku menjelaskan tentang agama Ibrahim. Sebentar, kitab. Aku melalui ke kitab. Agama yang satu. Nabi sudah kita jelaskan ya. Nabi agama yang satu sudah. Setiap umat sudah. Sebentar, sabar dulu. Ada sesuatu yang hilang di sini. Nah, ini dia kitab. Ini dia ketemu. Tentang kitab. Jadi Nabi agama yang satu, karena setiap agama itu pasti ada kitab. Maka yang ketiga aku jelaskan kitab. Kitab. Pertama kita buka, terekam nggak sini ya, atau gini ya? Gimana ya? Ini udah jelas tadi ya. Tentang agama yang satu dan syariatnya berbeda-beda. Jadi aku hapus aja nih, supaya jelas. Nanti kalau terlalu ke bawah nggak nampak nanti. Oke. Ketiga, kitab. Jadi aku tulis tadi apa? Nabi sudah, terus dua agama yang satu.
Yang ketiga, kitab. Ini kita bahas. Kitab. Ini argumentasinya. Semakin panas saja, padahal sudah pakai kaos. Oke. Quran surat Ali Imran itu surat 3 ayatnya 3 ya. Nah, aku baca surat Ali Imran ayat 3 ya. Bunyinya begini, atau surat 3 ayat 3 ya. Dia menurunkan kitab, dalam kurung Al-Quran itu ya, kepadamu Muhammad, kata Nabi Muhammad ini ya, yang mengandung kebenaran ya, mengandung kebenaran. Jadi gini supaya clear. Aduh, aku buka buku dulu, bukunya ini, dan aku ambil bentar. Ini aja. Aduh, numpuk. Tempatnya nggak ada. Ini aja. Ini gini, ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, itu punya Muhammad, dianya itu Allah ya. Dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Ini mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Apa kitab-kitab sebelumnya itu? Yaitu di sini jelaskan, dan menurunkan Taurat dan Injil gitu loh. Jadi dia Allah itu menurunkan ya Al-Quran yang itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan Taurat dan Injil. Nih. Jadi ini dalamnya ada kebenaran, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dia jamak ya, kitab-kitab sebelumnya itu ya banyak, termasuk mushaf-mushaf nabi-nabi terdahulu gitu loh. Dan yang dia itu juga membenarkan ya, nih Torah dan Injil. Ini di sini Torah, di sini Injil gitu loh. Jadi kitab pertama itu kan dalam arti umum ya. Setelah dia dibukukan ya ada yang namanya Torah dan Injil. Ini saling membenarkan gitu loh. Jadi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Paling dekat itu Injil. Paling dekat lagi Torah. Nanti mundur lagi ada suhuf Ibrahim. Mundur lagi ya kitab-kitab Nabi dahulu gitu loh. Ya. Gitu. Oke. Berat ya. Nggak usah, nggak diterima juga nggak apa-apa. Yang penting didengar aja dulu. Aku kan sudah bilang ini berat, ini konsekuensinya. Karena penolakan Anda itu akan keras, saya tahu itu. Tapi nggak masalah, yang penting Anda tahu dulu prasupisi yang aku bangun gitu loh. Oke. Sekarang kita merujuk ke Quran surat Al-Maidah surat 5 itu ayatnya nomor 46 ya. Ini tadi Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Sebelumnya itu yang ya terdekat mulai Injil seperti tadi, terus ke belakang Injil, Torah ke belakang terus nanti sampai musuh sampai ke Nabi Adam. Oke, gue baca di sini ya. Dan kami teruskan jejak mereka, maksudnya para nabi ini ya, dengan mengutus Isa putra Maryam, kanjeng Nabi Isa ya, yang saudara-saudara kita itu biasanya menyebutnya Yesus. Nanti rame lagi perdebatannya, apakah Isa dalam Al-Quran itu Yesus dalam Bible? Wah. Ya kalau nggak sama ngapain didiskusikan kan gitu. Kalau memang orangnya beda kan berarti tidak ada masalah. Orang yang dibilang Al-Quran itu Isa bukan Yesus dalam Bible kok. Kalau memang dipahami itu suatu orang yang beda ya berarti kan nggak perlu didiskusikan lagi gitu. Kalau memang beda gitu loh. Aku kan belum memberikan pernyataan beda atau sama.
Oke, aku ulangi. Dan kami teruskan jejak-jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Sebentar. Oh, baterainya masih ada, takut habis. Oke. Dan kami teruskan jejak-jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu pun membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Ya, seperti yang bilang tadi, urutannya kan begitu. Dari Al-Quran mundur ke belakang, itu Injil, nanti mundur ke belakang Taurat gitu loh ya. Yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa atau Moses gitu ya. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Nyanya siapa? Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu gitu loh. Jadi Injil ya. Injil itu sama dengan ini, membenarkan Torah. Gitu loh. Ya. Kalau kita tarik ya, itu juga nanti kalau ke belakang ya ke sana terus gitu kan. Cuman kan ya cukup di sini aja lah gitu. Bapak kitab nanti kita sebut. Torah dibenarkan oleh Injil ya. Injil dibenarkan oleh Al-Qur'an. Gitu loh. Ini berasal dari satu sumber yang sama. Ini bukan kitabnya manusia bikin kitab-kitab. Nah, nanti diskusinya kalau kita berbicara, kadang-kadang ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen tanya, katanya kitabnya sudah dirubah-rubah, katanya kitabnya palsu, katanya kitabnya gini, kok masih di apa namanya itu? Masih di apa bahasanya ya? Error aku. Masih dipakai untuk berargumentasi, kira-kira begitulah. Masih dipakai rujukan gitulah. Nah, itu nanti penjelasannya ya. Gitu, penjelasannya nanti kita kaji dalam video yang lain gitu. Jadi ini semua berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Ya. Jadi makanya di dalam Islam itu mengakui semua kitab-kitab ini gitu. Mengimani gitu. Nabinya juga iya gitu. Di Al-Qur'an itu ya dari Allah. Injil itu ya dari Allah. Taurat itu ya dari Allah. Jadi satu sumber yang sama. Yang mana ini membenarkan berikutnya membenarkan berikutnya mundur ke belakang. Ya. Oke. Kitabnya sudah jelas ya. Ini sekarang agama Ibrahim. 3 kitab sudah, sekarang 4. Ini 4 agama Ibrahim atau Abraham. Ya. Ayatnya Quran surat Lebah An-Nahl 16 ya. Nomor ayatnya 1, 2, 3 ya. Nomor suratnya 16 An-Nahl itu ya. Nomor ayatnya 1, 2, 3 gitu ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad ya. Jadi Allah wahyukan kepada Muhammad itu. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. You know musyrik? Musyrik itu teosnya itu tidak tunggal. Jadi dari sini kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu juga tidak musyrik, dia bertauhid gitu loh. Dan Nabi Muhammad tentunya nanti akan diikuti para pengikutnya. Islam itu diperintahkan ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya. Ya. Milata Ibrahima Hanifa wa makana minal musyrikin. Ya. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Maka nanti ada kajian Milata Abraham gitu ya. Kok di sini Milata Ibrahim gitu. Oke. Jadi Islam itu tetap mendasari pada agamanya yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim gitu loh. Diperintahkan gitu loh.
Oke. Sekarang di Quran surat Al-Mu'minun. Ya, surat 23 ayatnya 52 sampai 53. Tuh, ya. Ini asik ini. Ini asik nih. Panas sekali. Kayak sumuk. Gerah, nggak ada AC. Oke. Panas. Ini aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun surat 23 dari ayat 52 53. Jadi 2 ayat gitu. Aku jadikan satu aja supaya dia terangkai, supaya kalian mudah memahaminya gitu loh. Dan sesungguhnya agama tauhid. Ya, sesungguhnya agama tauhid dalam kurungnya. Inilah agama kamu, agama yang satu. Kembali lagi kan, agama yang satu tadi kan. Ini. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Jadi agama yang dari Allah itu dia teosnya tunggal satu, agama yang satu, agama tauhid ini ya. Dan aku bukan yang lain, gitu ya. Aku adalah Tuhanmu. Gitu. Ya. Maka takwa itu apa sih? Manutlah kepada, manut bahasa Jawa ya, bahasa takwa itu taat gitulah. Taat juga bahasa Arabian sebetulnya. Taatlah kepadaku, bertakwalah kepadaku gitu ya. Kemudian mereka manusia di dunia ini ya, terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Tuh. Setiap golongan. Jadi, tapi akhirnya agama yang satu ini ya menjadi terpecah. Yang mecahkan itu ya manusia itu sendiri. Menjadi beberapa golongan. Dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan agamanya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi karpe dewe gitu loh. Bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing gitu loh. Ini tadi agama yang satu, kembali tadi agama Ibrahim tadi ya. Agama tauhid. Ini agama yang satu, akhirnya di sini terpecah menjadi beberapa golongan-golongan. Oke. Udah ya. Sini udah jelas. Ya, aku ulangi lagi. Kitab sudah 4 agama Ibrahim tadi ya, mengikuti agama Ibrahim itu. Agama yang satu kemudian terpecah-pecah itu agama Ibrahim atau Abraham gitu ya. Nih. Jadi kita sudah cari argumentasi akademiknya mulai dari nabi, terus pernyataan agama yang satu, syariatnya yang berbeda ya. Kitabnya sudah, agama Ibrahim sudah, sampai akhirnya terpecah menjadi golongan-golongan ini sudah. Oke. Itu kerangka dasarnya. Aku minum dulu. Oke. Nah ya, supaya gampang aku jelaskan dari grafik gitu loh. Oke, ini aku hapus. Sebetulnya ini akan lebih jelas nanti kalau kita mengkaji tentang abrogasi gitu. Apa itu abrogasi? Ini ya, grafiknya begini, cek. Ini kita bagi berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ini Bapak Abraham di sini. Ya. Namanya apa? Agamanya kita sebut Milata aja lah. Milah kalau dalam Islam Milah. Milata Abraham. Ya. Terus di sini Kanjeng Nabi
Moses. Musa. Agamanya Yahudi. Ya. Setelah itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Isa namanya Nasrani. Itu ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad namanya Islam. Itu ya. Ini kita tarik garis sini. Ini teosnya. Teos. Apa dia? Tauhid. Allah tunggal. Ini syariat. Di mana aku tulis? Sini ya. Syariat. Kita tarik garisnya begini. Sret. Ini satu garis lurus. Ketika Milat Abraham itu sudah dirusak, benar. Rusak oleh siapa? Ya, rusak oleh manusia itu sendiri yang rusak. Gitu. Ini rusak, maka datanglah Kanjeng Nabi Musa dengan Yahudinya, Musa, untuk apa? Di mana aku nulisnya? Untuk membenarkan. Merevisi, membenarkan. Ya, Abraham Musa dibenarkan. Nanti begitu lagi, sekian tahun Yahudi ini rusak juga. Ini kok ada orang Yahudi berat juga ya kalau dibilang Yahudi rusak. Maka Kanjeng Nabi turunkan lagi Kanjeng Nabi Isa. Untuk apa? Membenarkan. Dengan apa? Dengan Nasrani yang kemudian bermetamorfose menjadi Kristen gitu loh. Ya. Ini teman-teman Kristen berat juga nih kalau aku bilang, tapi seperti yang aku pesan. Nggak usah diterima, nggak apa-apa. Yang penting praposisi yang aku tawarkan kamu tahu dulu gitu loh. Baru nanti kita simpulkan mengkritik atau merevisi gitu loh. Ya. Kristen rusak juga. Maka diturunkanlah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Nama Islam. Ya, sekarang ini kita sudah tahu. Islam itu apa? Membenarkan yang lalu. Kitabnya juga tadi kan jelas kitabnya. Al-Quran membenarkan Injil, Injil membenarkan Torah, Torah membenarkan yang berikut. Tentunya agamanya juga begitu. Tapi masalahnya, lihat, nggak sesederhana itu fakta di lapangan. Ini aku tarik gini ya. Sorry. Oh iya, begini. Ini harusnya begini ya. Tidak sesederhana itu. Kok di sini dia berapa tahun? Nggak ada bukti sejarah. Ini berapa tahun ini agak ya sejarah itu relatif ya. Lamanya nggak tahu kita. Di sini kurang bermasalah. Tapi ya bermasalah juga. Tidak semuanya mengikuti dakwanya Kanjeng Nabi Musa. Tidak semuanya gitu loh. Ya. Akhirnya sebagian yang taat dia menjadi Yahudi. Oke. Begitu Kanjeng Nabi Isa datang, apakah orang-orang Yahudi itu serta-merta menjadi Nasrani? Tidak, ditolaknya ini. Kanjeng Nabi Isa, makanya sampai sekarang Yahudi itu masih tetap di Israel sana. Mereka masih tetap dalam keyahudiannya, enggak mau ke Nasrani, enggak mau ke Kristen gitu loh. Ini jadi masalah tadi. Ya. Yahudi tadi enggak mau. Turun Kanjeng Nabi. Seharusnya orang-orang di Yahudi ini migrasi ke Nasrani. Ya. Karena ini sudah dirusak, diperbarui oleh ini. Dibenarkan, ya. Ini rusak. Wah, berat nih teman-teman Kristen. Kristen rusak. Aku bicara akademik, keluarga baru kita begini gitu loh ya. Tenang aja.
Kristen rusak. Kalau dari Kanjeng Nabi Musa ke Isa itu kan 750 tahunan. Kalau dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu sekitar 5 sekianan lah, nggak sampai 600. Ya kalau dibulatkan 600, tapi nggak sampai 500-an tahun lah. 5 abad ya, 500-an tahun lah. Setelah 500-an tahun, ini Kristen ini rusak, Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah, gitu, membawa Islam. Untuk apa? Untuk membenarkan yang ini. Seharusnya orang-orang Nasrani ini, orang-orang Kristen ini menjadi Islam. Tapi kan nggak mau. Tetap aja dia di dalam Nasraninya, di dalam Kristennya. Artinya apa? Kalau orang Nasrani, Kristen ini tidak mau menjadi Islam, itu sebetulnya dia mengulangi apa yang dilakukan oleh Yahudi ini yang nggak mau menjadi Kristen, gitu loh. Inilah yang namanya terus disebut Allah tadi di Al-Quran tadi. Akhirnya mereka saling berbangga-bangga dengan golongannya ini, dengan agamanya ini. Berbangga, saling berbangga-bangga. Akhirnya terjadilah sampai sekarang kita alami perdebatan teologis antara Yahudi, Kristen dan Islam, gitu loh. Tapi karena di negara kita komunitas Yahudi itu tidak ada atau minim, yang intens itu antara Kristen dan Islam. Gitu. Seandainya ada Yahudi, enak, tambah rame kita, seru diskusinya, gitu loh. Karena nggak ada, maka yang rame itu antara Islam dan Kristen, gitu. Jadi itu yang disebut Nabi tadi itu membangga-banggakan kelompoknya, gitu loh. Yahudi membanggakan Yahudinya, nggak mau ke Nasrani. Nasrani membanggakan Nasrani atau Kristennya tidak mau ke Islam, gitu loh. Seharusnya ini kapan-kapan kita bahas tuntas yang namanya abrogasi tadi ini. Gitu. Seharusnya ini kan saling migrasi dia ke sini gitu. Nah, di sini akhir gitu. Islam ini kesempurnaan. Tidak ada nabi lagi karena sudah ditutup khataman nabi. Pernyataannya seandainya itu tidak ditutup, ya. Terus ada nabi lagi, apakah Islam itu juga mau berpindah ke agama berikutnya? Seandainya ada loh ya, seandainya ada nabi lagi. Ya belum tentu juga, karena manusia itu pada hakikatnya suka membantah, gitu loh. Belum tentu juga, bisa jadi dia juga mengulangi apa yang kebrengsekan yang dilakukan Kristen, kebrengsekan yang dilakukan Yahudi, bisa jadi diulangi lagi karena trendsnya begitu. Kebrengsekan Yahudi diulangi oleh Kristen, kebrengsekan Kristen juga kalau misalkan ada nabi lagi, tidak menutup kemungkinan diulangi juga oleh Islam, gitu. Tapi masalahnya dia sudah dikunci di khataman nabi ini, nabi penutup. Nggak ada nabi lagi, nggak ada hukum lagi atau agama lagi, sudah selesai sampai di sini. Seandainya ada, ya kalau kita lihat trennya, ya tidak semua orang Islam juga mau mengikuti. Paling tidak siapa lu mau ngaku nabi, kan gitu. Itulah. Jadi intinya yang bisa aku jelaskan kepada kalian itu, ya teman-temanku, saudaraku yang Kristen, Islam itu tidak mengkritik, bos. Dia merevisi. Kristen, dulu seperti ini tadi aku jelaskan kitabnya sudah. Jadi Islam itu tidak mengkritik. Saya tidak setuju Anda mengatakan bahwa Islam mengkritik Kristen terus Anda keberatan. Tidak. Islam itu merevisi Kristen. Gitu loh. Nah, sekarang masalah Anda mau atau tidak direvisi, yaitu hak Anda. Iman itu kan tidak bisa dipaksa-paksa, gitu loh. Jadi itu aja penjelasan dari aku. Panas. Nggak tahu hari ini panas. Ya, gitu aja ya. Maaf kalau ada salah kata atau terlalu cepat, tapi intinya garis besarnya begitulah, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.